Shalom Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam saat teduh. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita hening sejenak. Kita mohon kepada Bapa untuk hadir di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Bapa, kami haturkan kepadamu. Selamat pagi kami ucapkan juga kepadamu. Karena Engkau semalam telah menemani kami sepanjang kami tidur. Engkau hadir ya Bapa untuk menjagai kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dan dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau di dalam saat teduh pagi ini. Bapa yang baik, sudilah Engkau menjaga kami juga pada pagi ini ya Bapa, sudilah Engkau hadir ya Bapa. Lindungilah kami segala peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, device atau apapun ya Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa kuasa-Mu lebih besar. Engkau mampu menjagai kami, Engkau mampu melindungi kami. Biarlah kami membuka hati kami, membuka suara kami, menyatukan pikiran kami dan memusatkan hati kami hanya kepadamu selama 30 menit ke depan ini ya Bapa. Karena kami tahu Bapa, kami membutuhkan Engkau. Dan Engkau tahu Bapa, bahwa kami benar-benar rindu untuk Engkau hadir setiap hari di dalam hidup kami. Bapa, tuntun kami ya Bapa, beracaralah Bapa, dan biarlah kami mau membawa semua doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang baik, kami mau bawa semua doa ini ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, sebab dialah yang berkuasa sepanjang dan segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang sungguh baik. Itu banyak pengorbanan yang Dia lakukan kepada kita. Mari kita buka suara kita. Pagi ini kita mau mengucap syukur bahwa Dia Bapa yang baik. Kasih-Nya sangat melimpah di dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan bersama.
Bapa kita sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami, selalu baru, tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Begitu bangga kami mempunyai Bapa seperti-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang begitu baik kepada kami. Sesaat lagi Bapa, kami mau meletakkan lutut kami. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau membuka mata, membuka hati kami, membuka mulut kami untuk lebih dalam menyembah-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang patut kami sembah. Kami mau merasakan kehadirat-Mu. Kami mau merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami satu persatu. Kami merindukan-Mu ya Bapa. Biarlah kami menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Bapa, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita rasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi kita angkat hati kita buka tangan kita buka hati kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Yatarakara, oh Nasharakara Taraba, Ora Rata
Shatana Karabata Sharakarara Oshanara Karabata Shanakaraba Ushakarabarabata Shakaranata kami semua Uta Shakata Karabata Shanakarabata Shanakara kami semua kau Shanakarabata Tuhan Shanakara kita Shanarata Shanakaraba Ushakarabata Shakaraba kami Urakataramana Shanakarara kami puji Ukarabata Shanara Karabata Shakarara Utaka Shakarabata Shakaramana Kata Karabata Shakarara Ushana Karabata Shanakara Shanata Karabata Shakaraba Ushakarabata Shakarabata Shanakaraba Ushana Karabara Kata Karabata Shanakara Utaka Shanakarabata Shakarabata Mari kita hening sejenak. Kita mau dengar Bapak berbicara kepada kita. Bapak, ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami benar-benar merasakan kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau hadir Bapak menjamah kami satu persatu anak-anak-Mu di dalam saat teduh pagi ini. Bapak, Engkau tahu selalu kerinduan hati kami. Kami selalu rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami selalu rindu untuk mendengar firman. Sesaat lagi Bapak, kami mau mendengar firman-Mu melalui anak-Mu Ibu Emil. Jamah dia Bapak, urapi dia, berkati dia, bibir mulut dia, agar apa yang keluar dari Bu Emil, kami percaya itu hanya berasal daripada-Mu. Dan singkirkanlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapak, agar kami benar-benar mengerti apa maksud firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi
bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini, Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali orang-orang yang kita kasihi menyakiti hati kita. Terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, suami kita, istri kita, ipar kita, mertua kita, teman kita, sahabat kita. Dan seringkali itu melukai hati kita. Tetapi Tuhan tetap meminta kita untuk mengasihi. Nah, seringkali kita bertanya-tanya, kenapa kita harus terus mengasihi? Walaupun mereka yang kita kasihi terus menyakiti hati kita. Nah, bacaan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan memberikan kita dasar, landasan, dan jawaban mengapa kita harus terus mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 tentang Allah adalah kasih, memberi kita jawaban yang jelas kenapa kita harus terus mengasihi. Jawaban itu adalah yang pertama, kenapa kita harus terus mengasihi? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 yang mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah telah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita dengan cara mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir di dalam dunia itu, di dalam kandang domba di Bethlehem, dan mati di kayu salib di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Dengan hidup saling mengasihi, kita menaati dan melaksanakan perintah Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 yang mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena kita lahir dari Allah, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Juga seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1a, bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Sebagai anak-anak Allah yang lahir dari Allah, sepatutnya jika kita hidup juga mau mewarisi kasih-Nya, yaitu kasih yang sempurna, kasih yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang terus mengasihi tanpa batas. Yang ketiga, kenapa kita harus terus mengasihi? Karena kita mengenal Allah. Seperti yang tertulis juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Kita tidak saja percaya bahwa kasih-Nya telah dicurahkan di dalam hidup kita, tetapi kita juga telah mengenalnya. Mengenalnya dalam hubungan sebagai Bapa dan Anak. Bahkan mengenalnya sebagai anak Allah yang begitu mengasihi kita. Kita bersyukur karena kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Bapa. Dengan kita memiliki relasi yang begitu dekat dengan Bapa, kita taat dan setia dengan Bapa. Maka relasi yang begitu dekat, kita semakin menyadari kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Sehingga kita pun dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Tidak mungkin kita mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang kelihatan. Marilah kita belajar untuk kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan kita mohon supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah kami rahmat iman, agar kami selalu menyerahkan hidup kami di dalam penyelenggaraan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membantu kami, memampukan kami, untuk kami terus belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dan mampukan kami untuk terus taat dan setia, membangun relasi bersama Engkau, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang begitu mengasihi kami di dalam hidup kami, sehingga kami pun mampu semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami di dalam kehidupan kami. Bapa, ke dalam cinta-Mu, kami juga mau menyerahkan Pak Paulus dan Ibu Gila, seluruh pelayan-pelayan kami di dalam komunitas pemurnian hati, beserta keluarga-keluarga kami, juga seluruh peserta saat teduh pada pagi hari ini. Biarlah kuasa kasih-Mu senantiasa menaungi kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan, segala usaha, karya kami, dan semua pelayanan-pelayanan kami, seluruhnya hanya berada di dalam bimbingan dan rahmat-Mu, sehingga kami pun senantiasa melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati. Jauhkan kami dari segala godaan, dari segala gangguan, dan dari segala niat-niat jahat sesama,
dan juga dari segala kesombongan rohani. Bapa, biarlah kami serahkan segala hidup kami, segala pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mari kami satukan doa-doa kita dengan doa komunitas kita. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan beserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kita lanjutkan foto. Oke. 1, 2, 3. Saya selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih.